Nah, hari ini saya tidak siapkan PowerPoint-nya, saudaraku, tapi nanti bisa dibantu di Alkitab, di multimedia. Karena saya baru dapat ya mulai kliknya itu tadi, ya barusan tadi pagi ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya sebenarnya tadi pagi datang itu mau bikin sedikit apa ya namanya gambaran saja PowerPoint-nya. Tetapi ternyata nggak keburu karena ada beberapa kendala teknis yang tadi saya harus selesaikan dulu, sehingga fokus saya jadi nggak bisa untuk bikin PowerPoint untuk masukin ayat-ayatnya ya, dan poin-poin powernya ya, PowerPoint-nya. Jadi nanti sudah ikutin aja ayat demi ayatnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana pray until something happen. Salah satunya tokoh Alkitab yang kita pelajari adalah Daud, saudaraku. Ya. Kemarin saudara kita sudah belajar Daud itu dia mengalami penggenapan janji Bapa. Dia harus mengalami proses tantangan dalam kurun waktu kurang lebih 13 tahun. Dia kurang lebih diurapi jadi raja itu umur 17 tahun. Masih kemerah-merahan dengan tanda fisiknya, ya kan, itu berarti kiasan menandakan bahwa dia mungkin baru mekar, ya masa puber mungkin seperti itu, karena Alkitab tidak mencatat secara jelas, tapi lewat ciri-ciri kemerah-merahan itu kita bisa menduga, mengira kira-kira umur 17 tahun. Ya. Dan dia jadi raja pada umur 30 tahun, ada rentang waktu 13 tahun. Dan kita belajar bahwa ketika Daud hari itu diurapi oleh Tuhan, besoknya dia tidak langsung jadi raja. Itu faktanya, saudaraku. Ya, banyak kita berharap berdoa, ketika hari ini kita berdoa berharap besok sudah dapat jawabannya. Betul atau betul? Jujur, ayo. Ya. Tuhan, aku berdoa, sakitku sembuh. Pengennya tiba-tiba sembuh. Tuhan berkati, aku belum bayar listrik, aku belum bayar uang sekolah, aku belum ini, belum itu. Berharap besok dapat jawaban. Ya. Tapi seringkali kan Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita. Kita bukan anak-anak yang gampangan, bukan orang-orang yang mentalitasnya instan. Ya, kayak makanan yang sekarang, semuanya serba instan, saudara. Nah, hari ini kembali kita akan belajar tentang satu sisi kehidupan Daud yang lain, yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Vivit Tambu Bolon, ya, pengkhotbah tamu kita. Dan ketika Pak Vivit kemarin menyampaikan satu tema tentang Triwira Daud, ya, ini menggelitik hati saya untuk saya mendalami lagi, mengulang lagi, ya, tentang kehidupan Daud ini yang ternyata luar biasa. Ya. Pak Niko, gembala pembina kita, mencanangkan satu tema di tahun 2023-nya. Apa tahu saudaraku? Temanya tahun bangkit dan jadi pemenang. Yuk kita deklarasikan sama-sama. Tahun 2023 adalah tahun buat saya bangkit dan jadi pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sekarang kasih kiri kanan jabat tangan. Ayo bangkit dan jadi pemenang. Ya. Mungkin ada teman-teman saudara sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang yang lagi lemah hari ini, yang lagi mungkin give up, menyerah gitu, hampir menyerah. Tapi ketika menerima jabat tangan saudara, bangkit, jadi pemenang, saudara langsung bangun lagi. Amin. Ya. Ditambah lagi saudara hari ini dengar firman ini. Judulnya adalah Jalan Seorang Pemenang. Katakan sama-sama, Jalan Seorang Pemenang. Nah, ternyata untuk kita menjadi pemenang, ternyata ada jalannya, saudara. Kayak Daud itu sudah tahu bahwa dia itu akan berkemenangan hidupnya. Daud tahu persis bahwa suatu hari Tuhan pasti akan menggenapi bahwa Tuhan akan menjadikan dia seorang raja bagi umatnya. Daud tahu persis, Daud percaya persis. Namun pada saat diurapi, dia ikuti aja prosesnya.
Kita mau belajar bersama dari 1 Samuel pasal yang ke-18. Boleh dibuka 1 Samuel 18. Saudara juga buka masing-masing ya Alkitabnya. Jadi hari ini saudara tidak bergantung kepada PowerPoint di depan. Ya, juga sekalian melatih kita belajar ya. 1 Samuel 18 mulai dari ayat yang ke-6 ya. Ini latar belakangnya. Latar belakangnya. Sebenarnya poin intinya, PowerPoint-nya itu ada di 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel 23. Tapi sebelum kita nanti tiba sampai dalam pembahasan di 1 Samuel 23, kita mau lihat dulu latar belakang. Ya, apa yang dibalik semuanya itu? Masalah apa yang melatar belakanginya? Dari ayat yang ke-6 ini dimulai, saudaraku. Tapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Nah, ceritanya begini, saya jelaskan sedikit. Jadi setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, ya jadi kisah ini tuh dilatar belakangi juga ada kejadian peristiwa bahwa Daud itu sebelumnya berhasil mengalahkan Goliat, di mana waktu itu orang-orang tentara-tentara Israel ketakutan dengan satu orang ini. Semuanya ketakutan dengan satu orang yang namanya Goliat. Gak ada yang berani maju, saudaraku. Tapi Daud hari itu menunjukkan diri sebagai seorang yang punya mentalitas pemenang di tengah yang lainnya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Daud hadapi Goliat seorang diri, saudara, dengan posisi postur tubuh dan skill pengalaman yang tidak seimbang. Goliat dengan pengalamannya yang luar biasa, dengan pakaian lengkap, sementara Daud tidak punya pengalaman. Daud pengalamannya hanya menggembalakan embek, saudaraku. Hanya 2-3 ekor, pengalamannya cuma 2 atau 3 ekor saja. Nggak punya pengalaman banyak ribuan domba embek-embek itu nggak ada, hanya 2-3 ekor saja. Pengalamannya di situ. Dia juga dalam perang itu tidak pakai pakaian lengkap, malah disuruh pakai pakaian lengkap sama Saul, raja yang saat itu, yang menjadi raja saat itu, Raja Saul. Sempat dipakai oleh Daud, tapi ternyata nggak nyaman, nggak enak, malah nggak bisa perang aku. Dilepas akhirnya semua perlengkapan perang itu dan dia maju hanya dengan modal. Kalau sekarang seperti ketapel gitu ya. Dulu tuh apa ya namanya ya? Apa ya itu namanya? Umban atau apa tuh? Nah, semacam itulah. Pokoknya kalau sudah lihat ya film tentang itu, Daud itu cuma hanya begini. Nah, dia hanya modal 5 batu, saudara. Dari 5 batu pertama langsung berhasil. Luar biasa ya, sekali lempar atau kalau sekali diketapel gitu, langsung kena jidatnya, saudara, langsung ambruk. Hari itu umat Israel bersorak-sorai. Setelah selesai euforia itu mereka pulang. Nah, inilah ketika dalam pulang ini banyak rakyat di situ bersukaria dan mereka memuji-muji Saul dan juga Daud. Namun pujiannya berbeda. Rakyat memuji Saul dengan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa itu berpuluh-puluhan ribu, saudaraku. Dengan kata lain, Daud ini lebih powerful. Daud ini lebih sukses. Di mata rakyat, Daud lebih sukses. Daud adalah lebih pemenang dibanding Saul. Saul hanya mengalahkan ribuan, tapi Daud mengalahkan puluhan ribu, saudaraku. Nah, karena kejadian ini kan sebenarnya nggak disengaja, saudaraku. Nggak ada settingan, nggak didramatisir, nggak ada rencana, nggak ada apalah, nggak ada. Tetapi ini terjadi begitu saja, alami, natural, saudaraku. Ketika Saul mendengar rakyat berkata seperti itu, mulailah Saul muncul rasa
tidak suka sama Daud. Padahal waktu itu, ketika Daud setelah diurapi jadi raja, apa profesi Daud? Apa karir Daud selanjutnya? Dia masih menjadi pembawa senjatanya Raja Saul. Hanya itu kerjaannya, saudaraku, tugasnya. Kalau Saul pergi kemana bawa senjata, Daud yang bawa, ikutin Saul bawa. Ya mungkin kalau zaman sekarang bawa tasnya lah, mungkin kalau di kantor kan bosnya bawa apa namanya, bawa tas, kita bawain tasnya. Nah, cuman begitu. Dan setiap kali Daud bersama dengan Saul, Saul waktu itu sangat senang sekali, saudara. Tetapi sejak kejadian itu, ketika rakyat berkata Saul hanya mengalahkan ribuan, tapi Daud lebih banyak, puluhan ribu, berlaksa-laksa. Timbul mulai hari itu rasa tidak suka kepada Daud, iri hati kepada Daud, rasa nggak nyaman. Waduh, ini Daud ini nanti suatu hari akan bisa mengkudeta saya. Dia akan bisa mengambil kedudukan saya sebagai raja. Benar, itu ada dalam pikiran dan hati Saul, ada seperti itu, dicatat di Alkitab, saudaraku. Karena Saul insecure, rasa nggak aman dengan keberhasilan orang lain. Inilah yang dihadapi oleh Daud, jalan menuju kemenangannya. Mungkin hari-hari ini saudara memang mendapatkan janji kemenangan dari Tuhan ini. Engkau bangkit dan jadi pemenang. Tapi jangan berpikir instan, saudara. Kasih tahu kiri kanan, jangan berpikir instan. Amin, saudaraku. Ya. Harus ada proses, harus ada jalan. Harus ada salib yang harus kita pikul. Hari ini firman Tuhan akan menguatkan saudara kembali, membangkitkan saudara kembali yang mungkin saudara hari ini lelah, letih, lesu, berbeban berat, mau menyerah. Lihat perjalanan Daud, saudara. Mungkin dalam saudara menjemput kemenangan saudara. Hari ini sudah mengalami masalah yang sama seperti Daud, kendala yang sama seperti Daud. Apa? Ada orang-orang di sekeliling saudara yang iri sama saudara. Saudara akan menemui orang-orang yang senang melihat saudara susah, tetapi susah melihat saudara senang. Apa saudaraku? Senang melihat orang susah. Ada orang susah, hore! Yes, ini kesempatan buat saya jadi pemenang. Ya. Tetapi ketika lihat orang senang, susah. Korupsi dia, maling dia, ya, apa dia, langsung banyak tuduhan. Ya kan? Gak bener dia. Nah, susah melihat orang senang. Sudah akan ngalami hal seperti ini, jangan kaget. Coba kasih tahu kiri kanan, jangan kaget. Kalau ketemu sama yang model begitu, ya. Jangan mundur, jangan menyerah. Amin, saudaraku. Jalan terus, bangkit terus. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau Daud hari itu menyerah, Daud hari itu ya sudahlah, selesai. Daud tidak akan muncul sebagai pemenang. Janji Tuhan tidak tergenapi. Hari itu Daud sangat lebih antusias. Saya bacakan dulu di ayat terakhirnya ya. Kita loncat dulu di ayat terakhirnya supaya saudara tahu gambarannya. Di ayatnya yang ke 30. Nah, 30. Kita loncat dulu sebelum kita nanti lanjut lagi. Ayat 30 saya bacakan dalam versi FAYH-nya. Ini di sini 30. Oke, nanti kita lihat ya sampai sudah bandingkan di sini saya bacakan ini. Ayat 30. Apabila tentara Filistin menyerang,
tentara Filistin menyerang, Daud lebih berhasil menaklukkan mereka daripada perwira-perwira Saul. Alkitab memperbandingkan antara Saul dan juga Daud. Daud dicatat dalam ilham Roh Kudus. Daud dicatat di situ oleh penulisnya. Daud ini lebih berhasil dibanding dengan perwira-perwiranya Saul. Ini fakta, ini kenyataannya. Dikatakan begini, demikianlah nama Daud menjadi sangat terkenal di seluruh negeri. Di sini apa bunyinya? Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul sehingga namanya sangat masyhur. Ternyata ini cara Tuhan untuk mengangkat Daud. Caranya kayak begitu. Dikasih dulu orang-orang, dalam hal ini Saul, yang iri hati kepada Daud, yang susah melihat Daud senang, dan senang kalau melihat Daudnya susah. Sampai akhirnya muncul niat untuk membunuh Daud. Bayangkan saudaraku, sampai sedemikiannya. Kalau sudah ikuti terus, baca terus kisah cerita ini, kemana Daud pergi dikejar oleh Saul. Saking bencinya, saking ketakutan kalau Daud suatu hari akan menggantikan dia sebagai raja. Jadi sampai di sini cerita ini, satu kesimpulan yang saudara harus ambil, satu rema yang harus saudara terima. Jangan jadi orang yang suka iri hati. Amin, saudaraku. Jangan suka jadi orang yang iri hati. Semakin saudara iri hati, semakin hidup saudara hancur. Semakin saudara tidak naik, tapi semakin turun. Kalau sudah perhatikan kisahnya Saul, Saul itu semakin turun, saudara. Roh Allah meninggalkan Saul. Kalau saudara iri satu dengan yang lain, melihat keberhasilan orang lain, melihat orang lain dipakai lebih berhasil, saudara iri, hati-hati. Saudara akan mulai dari titik itu, saudara akan mulai downgrade terus. Hidup saudara akan semakin turun grafiknya. Alkitab mencatat orang yang iri hati itu membungkukkan tulang. Iri hati membungkukkan, semakin turun saudara, semakin rendah saudara. Tetapi orang yang rendah direndahkan, kalau sudah direndahkan, berarti tandanya ini titik awal, sudah akan naik tangga demi tangga, tangga demi tangga, tangga demi tangga. Amin, saudara. Jadi sikapi semuanya dengan senyum, hadapi dengan senyum. Amin, saudaraku. Ya, senyum saja, haleluya. Terima kasih. Ini alat buat saya naik. Haleluya. Ya, jangan lihatnya apa ini Tuhan kasih, apa ini buat saya ini. Tuhan bencikah sama saya? Tuhan jahatkah sama saya? Apakah Tuhan tidak menganggap saya sebagai anak? Bukan begitu, saudaraku. Cara pandangnya. Amin. So, lihat ini cara Tuhan. Jadi bersyukur kalau hari ini saudara ada orang yang iri hati sama saudara. Saya juga bersyukur kalau ada orang iri hati sama saya. Puji Tuhan. Saya akan naik, saudara akan turun. Pilih mana? Halo. Halo, pilih mana? Milih iri? No. Ya, semakin saudara iri, hati-hati itu celah semakin lebar. Tadi satu titik kiri, celahnya akan semakin lebar. Saudara akan jadi takut, saudara akan jadi benci, saudara akan kejar orang itu. Saudara akan lihat, saudara apa istilahnya akan menghancurkan orang itu. Kalau orang itu nggak hancur, saudara nggak akan suka cita. Sampai sejahat itu, ngeri loh dari iri hati, saudara. Loh banyak loh, di antara saudara aja iri hati, saudaraku, bener apa bener? Saudara sekandung aja bisa loh. Wah, ini kok begini,
kok begitu? Kita nggak terima. Saudara kita naik motor yang lebih bagus, kitanya jengkel. Pakai pakaian lebih bagus, kitanya jengkel. Padahal udah punya kehidupan masing-masing, berkatnya masing-masing. Masih suka iri. Gak apa-apa saudaraku, terima saja. Itu jadi alat saudara untuk naik. Amin. Ya. Lihat selanjutnya saudaraku. Ayatnya yang ke-9 saya bacakan ya. 1 Samuel masih 18 ya. 1 Samuel 18 ayat 9. Saya bacakan dalam versi FAYH. Kalau sudah ada di Alkitab, sudah di handphone, versi FAYH buka saja versinya ya. Dikatakan begini ayat 9. Sejak saat itu Raja Saul memendam rasa iri terhadap Daud. Nah, reaksinya apa? Kemudian dia perhatikan ayat 13, loncat ayat 13 ya. Ikuti aja multimedia terus, klik 13 ya. Akhirnya Saul tidak mengizinkan Daud menghadap dia lagi. Wah. Karena dia iri, karena dia takut sama Daud, akhirnya hari itu ekspresi irinya adalah apa? Daud gak pernah lagi dipanggil oleh Saul. Saul tidak mengizinkan Daud lagi datang kepada dirinya. Padahal tadinya senang sekali sama Daud. Tapi sejak itu, karena pujian saja yang berbeda. Perhatikan ya, hanya gara-gara pujian ya, yang berbeda diterima oleh Saul, sampai kayak begini jadinya. Banyak dari kita tuh banyak hanya karena masalah sepele, ini langsung kita dramatisir begitu besar, begitu berat, akhirnya membuat kita rugi sendiri. Ini pelajaran buat saudara dan saya. Inilah jalan pemenang. Lanjut ya. Kemudian dikatakan begini, ia Saul menurunkan pangkat Daud. Oh, sudah gak boleh menghadap lagi. Hari itu pangkatnya Daud diturunkan karena rasa gak aman tadi. Kemudian begini, Daud menjadi kepala pasukan 1000. Bayangkan, hanya jadi kepala pasukan 1000. Diturunkan, di downgrade saudara. Padahal tadinya pahlawan menang atas Goliat. Sementara yang lain takut, Daud menang, tapi hanya dipercaya sekarang jadi kepala 1000 tok. Tadinya mengepalai semua, tapi sekarang hanya dari 1000. Itu malunya nggak ketulungan saudaraku. Kalau secara apa ya, secara ya dunia sekuler ya, dunia marketplace itu kan biasanya begitu di downgrade kan, wah, masalah itu ya kan. Waduh, ini masalah buat Daud sebenarnya, berat buat Daud. Bagaimana bayangkan kalau itu terjadi buat saudara? Sudah di downgrade di dunia marketplace, sudah di downgrade, itu rasanya memang aduh, campur aduk saudara itu. Ya. Tadinya jadi kepala, jadi pemimpin, tiba-tiba sekarang hanya jadi yang apa istilahnya biasa gitu. Pasti nggak akan betah. Saudara langsung tulis surat resign. Tapi Daud enggak, saudaraku. Daud enggak tulis sama Saul, kalau begitu saya resign aja. Enggak ada kayak begitu, saudaraku. Daud hadapi dengan senyum. Wes lagi, kalau ini tema subtemanya hadapi dengan senyum. Oh, tema subtemanya ya kan? Temanya jalan pemenang. Subtemanya hadapi dengan senyum. Haleluya. Ya. Kemudian lihat ayat 15-nya. Oh, 14 dulu. Apa yang terjadi ketika Daud diturunkan, di downgrade? Ayat selanjutnya mencatat begini. Ayat 14. Tadi ayat 13, Daud di downgrade. Ayat 14. Daud selalu berhasil dalam setiap hal yang dilakukannya karena Tuhan menyertai dia. Wih, dahsyat saudara. Dia sudah di downgrade, tapi dia masih setia dengan perkara kecil. Dia masih lakukan tugasnya dengan cara yang terbaik, dengan mentalitas yang terbaik, dengan hasil yang terbaik. Dia gak asal kerjakan fungsinya, perannya, tetap kerjakan dan hasil yang terbaik dia berikan. Banyak orang setelah di downgrade apa?
ekspresi selanjutnya, saudaraku. Kerjanya gimana? Nah, sudah tadinya jadi pengawas produksi misalkan, tiba-tiba jadi pengawas OB misalkan. Langsung sudah kerjanya gimana? Kabur-kaburan. Kabur-kaburan, saudaraku. Males-malesan. Gak lagi berikan hasil yang terbaik. Tapi Daud tidak. Itulah pemenang. Kalau hari ini sudah menghadapi seperti Daud gimana? Halo, gimana saudaraku? Saya pernah, saudaraku, dulu waktu kerja di PT KHT pernah saya di downgrade, saudaraku. Pernah saya dijadikan bagian umum, saudaraku. Dijanjikan jadi wakil kepala bagian, malah jadi bagian umum, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, saya harus kontrol semua. Tadinya di bagian produksi, tapi di bagian umum saya harus melayani semua kebutuhan spinning. Waktu saya di departemen spinning produksi benang, saya harus cek instalasi listrik, saya harus berhubungan dengan orang listrik, saya harus macam-macam lah, semua bagian umum saya kerjakan. Saya pernah mengalami itu, tapi saya kerjakan. Saya berpikir ini persiapan saya. Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk saya bisa menguasai semua bagian ini. Haleluya. Bukan sekedar produksi, tapi sedang melatih untuk bagian-bagian yang lain. Jadi kalau ada masalah, saya bisa tahu. Saya tahu detil-detil bagian-bagiannya. Saya punya koneksi luas dengan orang-orang di luar departemen saya. Saya berpikiran seperti itu. Dan akhirnya saya pun menjadi wakil kepala bagian, saudara. Amin. Saya jadi wakil kepala bagian akhirnya. Walaupun di spinning yang berbeda, tapi mesinnya masih sama. Karena perusahaan pabrik buka departemen yang baru, factory yang baru, dengan mesin yang sama. Jadi perluasan. Di situ saya jadi wakil kepala bagian. Sebenarnya saya yang untuk jadi kepala bagiannya, tapi entah gimana, justru yang tidak pengalaman justru jadi kepala bagian, saudaraku. Saya justru dari awal ikut belajar mesin itu sejak pasang baru. Saya cuma jadi wakil kepala bagian, tapi nggak apa-apa. Haleluya. Orang yang nggak tahu dari bagian spare part, saudaraku, jadi kepala bagian produksi. Saya hitung-hitungan semua, saya bikin benang bisa, saudaraku. Dari proses awal sampai jadi benang saya bisa, hitungnya saya bisa, cara bikinnya bisa. Ada order apa dari laupan, dari mister, saya bisa kerjakan. Saya bisa hitung ini kapasitas polisternya berapa, katunnya berapa, rayonnya berapa, saya bisa mixnya. Tapi saya dijadikan wakil kepala bagian, jalan. Amin, saudaraku. Tidak mengurangi semangat. Saudara harus punya mentalitas yang gak gampang. Amin, saudaraku. Mau bangkit, gak cengeng. Kalau ini sudah di downgrade gimana? Dulu wah orang melihat kita berhasil, wah, tapi sekarang menurun, menyerah, saudaraku. Ya sudah, gimana lagi ya? Saudara tinggal bangkit dulu, mentalitasnya dibenerin dulu, cara pandangnya dibetulin dulu, hubungan dengan Tuhan diperbaiki. Saudara introspeksi, ini salah saya di mana? Kalau sudah ketemu inventarisnya, satu salahnya ini, dua ini, tiga ini, empat ini, mulai satu persatu masalah ini diurai, bertobat. Kalau diperlukan kita bertobat, saudaraku. Kalau ini menjadi penghalang buat berkat Tuhan atas kita, karena kesalahan kita, karena kita bermusuhan dengan Tuhan, kita nggak berdamai dengan Tuhan, kita melawan firman-Nya, cepat ambil langkah tindakan untuk bertobat, jangan disimpan, jangan ditimang-timang, saudaraku. Ya, jangan sayang, disayang.
Masalahnya yang disayang, dosanya yang disayang-sayang. Dosanya sayang dosaku. Jangan disimpan terus. Bereskan, saudaraku. Jujur terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Saudara bisa datang ke hamba Tuhan yang sudah mau sharing. Saudara percaya sama siapa silakan, nggak harus sama saya, nggak apa-apa. Kalau saudara nggak percaya sama saya, no problem. Saudara cari hamba Tuhan sebagai wakilnya Tuhan, untuk saudara bisa share, terbuka, jujur. Nanti melalui hamba Tuhan itu sudah didoakan, sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Sudah mulai perbaiki sikap, perilaku, tutur kata, diperhatikan, semuanya berubah, bertobat. Nanti step by step Tuhan akan pulihkan saudara. Amin. Lihat, ketika Daud semakin berhasil, sudah di downgrade, sudah ditekan, Daud semakin berhasil. Ayat yang selanjutnya 15. Melihat Daud semakin berhasil walaupun di downgrade, Raja Saul menjadi semakin takut terhadap Daud, saudaraku. Tetapi seluruh umat Israel dan Yehuda mengasihi Daud karena dia menjadi pahlawan andalan mereka dan akrab dengan mereka. Ini luar biasa. Ekspresi yang berbeda, saudara. Saudara mau ekspresi Saul atau ekspresinya Daud? Mau responnya Saul atau responnya Daud? Itu pilihan saudara dan saya. Nah, singkat cerita, next selanjutnya begini. Akal bulusnya Saul muncul. Ini cara satu-satunya Daud harus mati. Tapi Saul punya pikiran begini, tapi bukan tangan saya yang bunuh Daud. Saya nggak mau tangan saya dikotori. Mungkin Saul berkata begitu. Harus orang lain yang bunuh dia. Caranya gimana? Caranya Daud diiming-imingi, saudara. Daud, aku punya anak perempuan. Ya, anak-anak itu cantik-cantik, saudaraku, ya kan? Anak-anak Israel itu cantik-cantik, saudaraku, ya kan? Anak raja pula, siapa yang nggak eng-eng? Anak raja, saudaraku. Wah, langsung eng-eng. Langsung, saudaraku. Kamu perang di barisan depan. Kalau kamu menang, aku kasih hadiah. Hadiahnya apa? Itu anakku. Merab namanya. Woi, Merab. Akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Yes, kata Daud. Dikasih perempuan gitu loh. Daud maju, menang, saudaraku. Padahal Daud diprediksi dia bakal mati oleh orang Filistin. Singkat cerita, pulang membawa kemenangan. Saul menepati janjinya, memang masih anaknya, tapi bukan Merab yang dikasih, anaknya yang lain yang dikasih. Namanya Adriel. Dikasih, mereka menikah akhirnya. Daud dan Adriel ini dibohongi, diprank sama Saul. Daud diprank, saudaraku. Rasain lu Daud. Merab yang dijanjikan, yang dikasih Adriel. Merabnya ditarik, saudaraku. Tetapi ada satu lagi nih anaknya Saul, gak kalah cantiknya. Namanya Mikal. Nah, Mikal ini jatuh cinta sama Daud, saudaraku. Dia menyembunyikan atau menyimpan rasa cintanya itu kepada Daud. Tapi ayahnya tahu. Ya mungkin cerita sama ayahnya, mungkin. Singkat cerita, Saul melihat ini peluang ini. Peluang kesempatan yang kedua untuk membunuh Daud. Singkat cerita, ditawarkan lagi si Mikal ini. Daud, ini Mikal, jadi istrimu nanti. Ambil jadi istrimu. Tapi kamu harus
lakukan hal ini. Kamu perang lagi sama orang Filistin. Tadinya tuh Daud minder. Awalnya Daud sempat minder. Aduh, aku ini orang miskin. Ya kan? Aku ini orang tua aku juga orang yang sederhana, nggak punya. Masa jadi menantu raja, masa jadi anak raja. Awalnya Daud minder. Tapi ketika pegawai-pegawai perwira Saul bujuk Daud, oke, aku ambil. Singkat cerita, untuk yang Mikal ini, saudaraku, Saul memberikan syarat pula tambahan. Tadi kan syarat pertama dia harus perang di garis depan melawan orang Filistin, dengan catatan harapan Saul, Daud pasti mati di depan, dia paling depan, ya kan? Walaupun dia komandan, tapi dia paling depan. Biasanya kan komandan di belakang, ya kan? Prajuritnya yang perang, ya kan? Tapi ini Daud di garis depan. Pikir Saul mati dia, tapi ternyata enggak. Kasih lagi Mikal, sama suruh perang lagi, ditambahin lagi. Kamu nggak cuma perang, tapi kamu harus bawa kepada raja. Ini disampaikan oleh perwiranya Saul. Kamu harus bawa juga persembahkan kepada raja 100 kulit katan. Bayangkan saudaraku, you know, saudara tahu apa itu? Ya, Daud bukan sekedar menang, tapi dia balik dari peperangan. Dia harus membawa 100 kulit katan, dibawa ke Saul. Kalau sudah begitu kan gimana, saudara? Daud lakukan. Daud gak kasih 100, Daud kasih 200. Bayangkan saudara, kasih sama Daud 200, Saulnya 200 dibawa. Berarti ada 200 orang Filistin yang mati dan diambil kulit katanya, saudara, sampai sebegitunya. Dan itu dikasih kepada Saul. Ini syarat luar biasa berat. Wow, mengerikan. Tapi tadi ayat 30 ngomongkan, demikianlah Tuhan membuat Daud semakin masyhur. Semakin membuat Daud semakin naik tinggi. Seorang ahli leadership namanya John Maxwell. Ya. Saya pernah ikut pemuritan beliau waktu di King Shopping Center bersama dengan seluruh full timer dan para pengerja di GBI Sukawarna. Beliau datang ke King Shopping Center Bandung waktu itu mengajar. Ya. Dalam salah satu pengajaran beliau bilang begini, dalam sesi leadership, kalau seorang leader, seorang pemimpin, dia semakin menekan orang yang dipimpinnya, semakin tidak membuat dia naik orangnya ini, maka si leader ini pun dia akan juga ikut turun. Ketika dia semakin menekan ke bawah, dia akan semakin ikut ke bawah. Tapi ketika sang leader ini membawa dia naik, dia akan ikut naik. Dia naik, dia akan naik. Dia akan naik, dia akan naik. Itu hukum leadership. Makanya jadi seorang pemimpin, ini saya juga khotbah buat saya sendiri. Jangan suka menekan bawahan kita atau orang yang dipimpin. Makanya saya nggak mau orang-orang yang digembalakan di tempat ini semakin downgrade. Kerinduan saya paling dalam, saudara pasti tahu, saudara semua bertumbuh dewasa. Saya pernah sampaikan, saya sangat senang suatu hari nanti ada dari saudara berdiri di mimbar ini berkhotbah. Saya nggak takut, saya senang. Bahkan kalau bisa saya buka cabang lain, saudara gembalakan ini, itu saya senang. Amin, saudaraku. Saya nggak merasa tersaingi. Saya suka saudara semua maju. Cuman masalahnya bagaimana respon saudara, itu aja. Saudara mau atau tidak, masalahnya itu.
Sudah di-upgrade, mau atau enggak? Kan untuk bisa menjadi leader, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, saudara harus punya kapasitas. Ini yang harus saudara persiapkan sebelumnya, ya. Kemudian dikatakan ayat yang ke ini 27, ya, 27 dikatakan gini. 1 Samuel 18:27. Ia, Daud, dan pengikut-pengikutnya telah berhasil membunuh 200 orang Filistin dan mempersembahkan kulit katan mereka kepada Raja Saul. Ini yang saya ngomong. Ayatnya ada 28, perhatikan ini. Raja Saul menyadari, di sini apa ya? 28. Nah, mengertilah Saul. Kalau dalam MAYH, sadar. Sebenarnya Saul itu sadar bahwa apa? Tuhan menyertai Daud, dan Saul melihat Daud menjadi makin besar. Saul sadar, tetapi Saul tidak menyadari. Dia sadar, tapi nggak mau bertobat, nggak mau berubah. Dia semakin jahat sama Daud. Banyak kan di antara orang-orang Kristen sadar nih, yang dia lakukan ini salah nih, yang dia lakukan dosa ini sadar sebenarnya. Saya lakukan itu dosa, tapi tadi malah disayang-sayang dosanya, nggak mau dilepas. Malah kita mau membenarkan diri kita. Tuh lihat orang itu bertobat, malah mati. Malah sakit, malah apa? Malah bangkrut. Malah cari pembenaran. Saya benar, sudah ini benar, walaupun ini dosa nih. Karena yang lain bertobat, gak lakukan lagi, gak mabuk lagi, gak narkoba lagi, gak judi lagi, mati dia. Sengsara dia. Jadi saya udah benar, judi udah benar. Saya nggak mati-mati dengan judi. Dengan narkoba saya nggak mati, semakin sehat saya. Tapi dia malah mati. Nah, ini banyak orang-orang Kristen semacam ini, saudara. Sadar dia dosa, kayak Saul. Sadar, tapi malah ditimang-timang, malah membenarkan. Sudah benar, begini sudah benar. Ngeri nggak, saudara? Ya. Ini loh, ini masalah nih. Masalah di dalam jalan pemenang tadi. Saudara, ini ambil benang merahnya ya. Kesimpulan sudah simpulkan. Coba dari penjelasannya yang pelan-pelan ini. Sudah ambil coba. Sari-sarinya, intisarinya sudah ambil. Sudah cari benang merahnya. Nanti bentuk apa nih, PowerPoint-nya apa? Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, Tuhan sampaikan ini apa? Ada nggak di sini yang begitu? Yang suka nimang-nimang dosa? Sadar. Saya berdoa ya. Saya berdoa saudara yang sadar, bukan cuma sadar doang, tapi action. Ayo tinggalkan itu. Kalau sudah tahu ini salah, ini berdosa, ini justru sebenarnya membahayakan saya, merusak tubuh saya, kesehatan saya, sadar, ya sudah, lepas, tinggalkan. Bilang kiri kanan, jangan ditimang-timang dosamu. Dosamu jangan ditimang-timang. Jangan disayang-sayang, saudara. Haleluya. Satu skin lagi, satu babak lagi, sedikit saja. Sampai di situ. Ini cerita 1 Samuel 28. 20 berapa tadi? 18. Sampai di situ. Saul sadar, tapi nggak menyadari. Ending 1 Samuel 23. Saul sadar, tapi tidak menyadari. Tetapi Daud semakin naik. Saul jahat kepada Daud, Saul semakin downgrade, Daud semakin naik. Ini kan PowerPoint-nya, kesimpulannya.
dari itu, ketika Saul semakin sadar, malah nggak bertobat, malah ngejar Daud, saudara. Semakin mau menghendaki kematian Daud lebih lagi. Tapi Daud itu orang yang oke punya, saudara. Mentalitas kerohaniannya oke, luar biasa. Dia tahu ini nih apa ya namanya, ayah mertua, katakan. Ini ayah mertua saya, sudah jadi mertua, saudaraku. Dia raja, dia ayah mertua saya. Dia nggak mau melawan, saudara. Dia tahu otoritas. Daud nggak berani melawan otoritas. Daud memilih menghindari perlawanan terhadap otoritas. Daud kabur, artinya Daud lari. Karena bisa sebenarnya Daud mengalahkan Saul, bisa, sangat bisa. Menurut saya bisa nggak Daud mengalahkan Saul? Sangat bisa. Misalnya Daud ngomong, ayo man to man, ayo tinju misalkan, Daud pasti menang, saudara. Tapi Daud nggak lakukan itu, dia tahu otoritas. Ini pemimpin. Dia nggak mau lawan, dia nggak mau berontak. Dia mendingan udah, aku yang ngalah, pergi. Semakin Daud kalah dikejar terus, saudara. Sampai satu titik 1 Samuel 22, saya loncat aja. 1 Samuel 22. Daud itu ngumpet, dalam tanda kutip, ngumpet di sebuah gua, namanya gua Adulam. Gua apa, saudaraku? Gua Adulam. Maksud hati dia ingin menyendiri. Dia ingin menenangkan dirinya, maksud hati. Aduh, bebanku, masalahku. Dia pelarian. Dia ingin cari tenang di gua Adulam. Yang dia dapat apa, saudaraku? Tahu itu keluarganya, saudara-saudaranya Daud pergi dan ada di gua Adulam. Keluarganya ngikut. Ditambah lagi, Alkitab mencatat 1 Samuel 22 ada 400 orang yang bermasalah. Bukan orang yang baik-baik saja, tapi yang tidak baik-baik saja. Punya masalah hutang, dikejar-kejar hutang, sakit hati. Wah, masalahnya berat-berat. Datang kepada Daud. Daud sendiri butuh pertolongan. Daud sendiri butuh perhatian. Tetapi kok yang datang kok malah orang-orang yang bermasalah. Kalau sudah begitu gimana? Lagi stres nih sama kerjaan. Datang orang-orang punya masalah, datang ke saudara, minta pertolongan. Waduh, tambah pusing. Ini orang nggak ngerti atau gimana, mungkin ya seperti itu. Tapi Daud enggak. Dia rangkul itu 400 orang bermasalah, dia didik, dia ajar, dia mentor, dia muridkan 400 orang bermasalah itu. Dia jadikan rumah doa. Ada catatan di Mazmur yang lain, saya lupa, Mazmur 56 atau berapa, nanti saya cek lagi. Ini tiba-tiba Tuhan ingatkan. Di Mazmur yang lain ditulisan Daud. Dengan latar belakang peristiwa di Gua Adulam, Daud menulis satu Mazmur yang lain. Kita bisa tahu orang-orang yang di Gua Adulam itu dijadikan, diajar oleh Daud jadi rumah doa. Dijadikan orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dijadikan murid Kristus. Kalau zaman sekarang MSK, KOM. Diajar di KOM, diajar di MSK, dimuridkan di Komsel sama Daud. Memang Alkitab tidak detail seperti itu menulis. Tapi di tulisan Daud yang di Mazmur ada di situ. Saudara mau nggak dimentor? Saudara mau nggak dimuridkan? Saudara mau nggak digembalakan? Mau nggak diarahkan? Mau nggak dituntun? Itu masalahnya mau atau tidak. Yang disebut Trinira itu akhirnya menjadi pahlawannya Daud.
orang yang bermasalah jadi pahlawan. Sampai di sini ceritanya dulu. Nanti kita sambung. Karena belum masuk 1 Samuel 23. Kan tadi saya bilang, sebenarnya pokok masalahnya di 1 Samuel 23 pembahasannya. Tapi ini masih latar belakangnya. Peristiwa yang sebelumnya. Nanti kita lanjut 1 Samuel 23. Sekarang masih di 1 Samuel 22. 1 Samuel 18, 19, 20, 21 kita lewat. Karena ini pelarian Daud, nggak usah satu persatu lah pokoknya. Langsung ada di Gua Adulam. Ya ini kisi-kisinya nih ya. Seluruh rangkaiannya nih. Supaya saudara pulang jelas gitu. Jangan sampai nanti saudara pulang, tadi khotbah apa? Apa ya? Bingung ya. Minggu depan kalau sudah bisa cerita kisi-kisi ini, saya kasih hadiah. Sebelum saya khotbah, kita main game dulu. Kita main kuesioner dulu. Haleluya. Ya. Kalau sudah bisa ringkas nih khotbah hari ini, saya kasih hadiah. Siapkan ya. Ya. Nanti sampai rumah direnungkan. Catat bila perlu. Minggu depan, siapa yang mau? Langsung maju. Wow, langsung shalom. Khotbah kemarin begini. Wow. Langsung saya kasih hadiah. Nih hadiahnya. Oh, haleluya. Haleluya. Siap semuanya. Mari bagi berdiri kita mengucapkan kudus.